Pagi, apa kabarnya hari ini? Coba yang luar biasa Pagi, boleh kasih jempolnya. Sungguh luar biasa ya hari ini. Sungguh luar biasa, banyak yang yang merasakan kasih dan sukacita Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau kembali bersama-sama memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau datang bersama di persekutuan doa lansia ini untuk bersama-sama kita berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, oleh karena itu saya percaya Bapak Ibu semua pada hari ini merasa bahagia. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, kita katakan bahwa hari ini kurasa bahagia. Yuk kita semua tepuk tangan ya. Semua boleh bernyanyi, boleh bergoyang. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita lambaikan tangannya ya. Melambaikan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk kau sahabatku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan sekali lagi, hari ini kami kan merasa bahagia. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kau sahabatku. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang sungguh luar biasa, yang pada hari ini memberikan satu lagi kebahagiaan di mana kita boleh berkumpul bersama-sama di PD Lansia. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu semua, saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau buka persekutuan doa kita pada pagi hari ini dengan tanda yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami semua dapat kembali berkumpul bersama untuk bersekutu, untuk berdoa, untuk memuji dan memuliakan Engkau.
Terlebih lagi, kami juga bersyukur semua yang telah Kau berikan pada pagi hari ini kesehatan, nafas kehidupan yang baru, dan juga pemeliharaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu meskipun kami tidak bertatap muka, kami masing-masing ada di rumah kami, tapi kami percaya saat ini di ruang Zoom ini, Engkau telah hadir bersama kami, Engkau sudah ada bersama kami. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini belum kami masuk lagi lebih dalam ke dalam pelataran-Mu ya Tuhan, kami juga mau mohon ampun untuk segala kesalahan kami, untuk segala dosa-dosa kami, untuk segala perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Kiranya Engkau mengampuni kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri juga yang akan selalu mengampuni kami karena Engkau sungguh baik dan Engkau juga sungguh mengasihi kami. Dan biarlah Engkau juga yang akan melayakan kami untuk kami dapat berdoa datang kepadamu, memuji dan menyembah Engkau. Saat ini kami mau masuk Tuhan dalam pelataran-Mu, kami mau bersyukur untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau memuliakan Engkau. Karena Engkaulah Allah kami. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya
ucapkan syukur bersama-sama. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, untuk penjagaan-Mu. Terima kasih, terima kasih Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau selalu ada bagi kami, kalau Engkau selalu melindungi kami, kalau Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah kami, Allah yang penuh kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ya, sebentar kami pun akan terus memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang akan ada bersama kami. Engkau sendiri yang membimbing kami, Engkau sendiri yang mengurapi kami, sehingga di dalam puji-pujian ini, di dalam kami memuji dan memuliakan Engkau, kami bisa merasakan bahwa Engkau hadir bersama kami. Sertai kami ya Tuhan dari awal hingga akhir di persekutuan doa kami ini. Kami mau serahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, Engkau, sebab Engkaulah Allah kami, penyelamat kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, mari, siapa yang merasakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik, boleh lambaikan tangannya. Kita semua merasa ya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Oleh karena itu kita mau katakan bahwa kasih-Nya selalu ada dan Dia selalu baik bagi kita. Mari kita sama-sama puji Tuhan kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Jempolnya
Oleh karena itu, kita mau selalu tetap percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dan Mazmur kita, Dia adalah gunung batu kita, dan Dialah keselamatan kita. Dia akan selalu ada di dalam hidup kita, dan kita mau terus memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya benar Tuhan, kasih-Mu tidak akan pernah pergi dari kami, dan Engkau selalu ada untuk kami. Kita nyanyikan lagi. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Benar Tuhan, kasih setiamu tidak akan pernah pergi dari kami. Engkau sungguh mencintai kami, Engkau sungguh ada bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus ada bersamamu, kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau selalu ada untuk kami. Dan kami mau terus bersyukur kepadamu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dan lebih tinggi lagi kita nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padamu jangan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh luar biasa Tuhan, kasih-Mu tidak akan pernah pergi dari kami, dan kami selalu ada bersamamu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu kepada kami. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mau terus ada bersamamu. Kami mau terus diam di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau terus ada bersamamu, karena kami tahu
Kami membutuhkan saat ini Tuhan. Kami hanya mau berserah kepadamu dan kami hanya mau memuliakan Engkau saja. Oleh karena itu Tuhan, biarlah saat ini selidiki terus batin kami. Apakah hati kami dan mata kami sudah tertuju kepadamu? Ini pujian kami kepadamu Tuhan. Ini sembah kami kepadamu. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau Allah kami. Hanya Engkau yang satu-satunya yang kami sembah di dalam hidup kami. Kami mau terus memuliakan Engkau. Kami mau terus meninggikan Engkau. Ini sembah kami kepadamu ya Tuhan. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
Yaraya maraya raya shikaraya maraya ina maraya shikaraya maraya shikaraya raya. Yamaraya shikaraya raya 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 raya. Araya maraya shikaraya raya raya maraya shikaraya maraya. Yamaraya shikaraya raya 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 maraya shikaraya raya raya raya. Yamaraya shikaraya raya maraya shikaraya maraya maraya. Yamaraya shikaraya maraya shikaraya raya raya raya. Araya maraya shikaraya raya 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 maraya shikaraya maraya raya raya. Araya maraya shikaraya maraya shikaraya raya raya raya. Himalaya shikaraya maraya shikaraya maraya shikaraya. Berjalanlah selalu bersamaku. Aku selalu ada untuk engkau. Janganlah engkau khawatir. Janganlah engkau kecewa. Janganlah engkau takut. Aku selalu ada bersamamu. Tanganku selalu ada untuk menolongmu. Teruslah melekat kepadaku. Janganlah engkau menjauh daripadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah melawat kami semua satu persatu Tuhan. Kami sungguh bisa merasakan Engkau ada bersama kami. Engkau memeluk kami. Engkau selalu menemani kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau berikan pada pagi hari ini, di mana kami bisa merasakan bahwa hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Bila sebentar ya Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah mengirimkan anak-Mu Brodiki untuk ada bersama-sama kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi dia. Dan biarlah apa yang akan ia katakan pada pagi hari ini, semuanya hanya berasal daripada-Mu. Kami mau serahkan Brodiki hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga saat ini sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami, pikiran kami, juga telinga kami. Biarlah apa yang Kau sampaikan kepada kami bisa kami mengerti dan kami bisa masuk ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan, Brodiki. Terima kasih, Sisi Uli. Suara saya terdengar jelas kah? Jelas ya. Oma-oma, opa-opa yang mungkin keadaan rumahnya nggak terlalu ribut, boleh open mic aja. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Karena saya juga gimana ya sama oma-oma, opa-opa. Ada opa kan di sini? Yang pasti ada Opa Surya. Ada. Ada ya. Ya, jadi awalnya saya dihubungi sama Ko Surya ngisi untuk PD Lansia. Waduh, saya bilang, ini orang-orangnya jauh lebih berpengalaman, harusnya saya yang menerima dari oma-oma, kok malah saya yang ngasih. Jadi, aduh, gimana ya? Yang minta Ko Surya pula, orangnya yang selama ini saya selalu mentoring nih, kalau saya diminta kasih firman di mana-mana, saya pasti konsultasinya sama Ko Surya. Tapi belum pernah yang Ko Surya yang menyaksikan langsung. Nah, ini baru perdana nih, jadi groginya double.
Iya, makanya waduh saya bilang pengen nolak gimana ya coba ya gitu kan. Cuman kayak pengen nolak tapi nggak ada alasan untuk nolak saya. Terus saya bilang sama Ko Surya, saya pikir dulu lah, saya bilang. Lalu sambil pikir-pikir saya cari kalender liturgi hari ini, tanggal 1 Maret. Ternyata bacaan pengantar Injilnya itu tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus tahu ya Opa ya? Yang disuruh Tuhan, dikasih tugas sama Tuhan, tapi dia nggak mau, dia kabur. Nah, saya jadi, aduh gimana ya, ini sudah dapat tugas, tapi saya pengen kabur. Ya akhirnya karena saya takut dimakan ikan paus, ya udah saya terima. Saya bilang oke ke Surya, daripada nanti saya dimakan ikan, saya bilang kan. Oke, mungkin sebagian besar belum pernah ketemu ya kita ya. Saya perkenalkan, nama saya Ricky Rinaldo, saya dari BPK Padang. Saat ini saya menjabat sebagai seksi litbang di BPK Padang. Sebelumnya di periode lalu seksi kepemudaan, mungkin sekarang dianggap sudah nggak muda lagi, jadi dipindahin seksinya. Tapi dibanding Oma-Oma mungkin memang saya lebih muda ya, pasti ya. Pasti, pasti. Ya, saat ini juga saya juga aktif di Perduki Padang di seksi katekesinya. Saya sudah punya satu istri yang cantik, namanya Foni. Oma Vera udah duluan ya, Oma Vera kenal sama istri saya. Istri saya ini benar-benar adalah hadiah dari buah kesetiaan saya sama Tuhan. Nah, gimana ceritanya nanti kita lanjutkan. Nah, untuk perkenalannya cukup ya, Oma, atau ada yang mau ditanyain? Udah punya putra belum? Untuk anak, memang saya dan istri menunda. Mas? Menunda untuk tidak punya anak dulu. Karena ya, untuk sampai sekarang ini saya sama istri masih sering dolan, Oma. Jalan-jalan. Belum yang Saya sering jalan-jalan naik motor berdua sama istri, cuman yang nggak jauh-jauh. Kemarin kami naik motornya dari Padang sampai ke Manado. Sebelumnya kami naik dari Padang ke Timor Leste. Dekat-dekat aja. Dan tahun ini rencana kalau Tuhan mengizinkan kami akan ke Kalimantan sampai ke Brunei naik motor. Biasanya selalu singgah Bandung ketemu sama Ko Surya tuh. Oke, kita lanjut ya Oma ya. Saya mau cerita-cerita dikit nih. Ini kita tadi siapa yang tadi waktu di awal bilang kita jangan haleluya dulu karena lagi masa prapaskah, benar ya? Lagi masa prapaskah dan otomatis selama kita masa prapaskah ini paling sering itu kita familiarnya sama kisah pencobaan. Siapa yang dicobai, Oma? Selama masa prapaskah ini kita sering dengar kisah pencobaan. Siapa aja yang dicobai? Bukan siapa aja siapa. Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sama setan, sama iblis. Iya, sama iblis, bener. Kalau ini barusan yang jawab siapa tuh, Oma mana tuh? Oh, Omar Salina. Hah? Iya. Banawati. Yesus. Oh, tadi dimatiin, tadi dimatiin. Tadi dimatiin, sekarang di-mute. Oke. Kalau gitu kita langsung aja, Oma, kalau ini bawa Alkitabnya masing-masing. Kita coba buka Lukas 4. Udah ready, Oma? Bentar, Lukas 4. Lukas 4. Iya. Dari ayat 1. Iya. Ada yang mau bacain? Biar kita dengar sama-sama. Ya, silakan Oma Banawati. Ya. Langsung aja. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, turunlah, batu ini menjadi roti. Suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi
Dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di kubangan bait Allah, di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sudah? Atau Ya, demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Oma sudah Itulah baca. Kristus. Itu ya. Oke. Ada berapa kali nih Tuhan Yesus dicobai dalam 3 kali. tiga kali ya, Oma, kali. benar. Pertama itu soal roti atau mungkin kita bisa bilang itu soal kenikmatan. Ya, benar ya. Betul. Lalu yang kedua tentang harta dan kekuasaan, dijanjikan punya menjadi kemuliaan semua menjadi milik Tuhan Yesus. Jadi penguasa. Lalu yang ketiga kesombongan, kalau saya boleh bilang kesombongan. Walau gue kan anak Tuhan, gue bisa gimana segala macam. Nah itu yang digoda Tuhan Yesusnya oleh iblis di situ. Ya kesombongan ya, jatuhnya mentang-mentang anak Tuhan, jadi bisa apapun bisa. Itu mirip sama kasus yang lagi heboh sekarang, mentang-mentang anak pejabat bisa ini kan orang lain seperti itu ya. Kurang lebih berarti ada 3 pencobaan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan ya gimana ya, pada intinya sih gini, ketika Tuhan Yesus dicobai itu, Tuhan Yesus dikasih kemudahan di awal atau ditaruh kesulitan, Om? Kira-kira Tuhan Yesus dibawa kemana? Dibawa ke padang gurun ya, padang gurun di awal-awalnya ya. Nah, itu berarti kan di sana itu malah tidak ada apa-apa ya. Ada air. Berarti kita intinya kalau kita cerminkan ke diri kita tuh dikasih kesulitan, lalu kita dikasih tawaran yang kemudahan tapi dengan cara yang instan. Benar nggak, Om? Betul. Nah, itu yang memang, dan kita sebagai manusia paling seringnya itu kita dibawa jatuh dalam kesulitan, lalu kita digoda untuk keluar dari kesulitan itu dengan cara yang instan. Nah, itu yang sering terjadi sama kita. Ini saya mau cerita sedikit, Oma. Saya dulu waktu saya baptis dewasa ya. Saya baptis dewasa, kecilnya saya agama Buddha, lalu pindah masuk Katolik itu gara-gara saya ribut sama guru sekolah minggu di wihara. Dia tidak mau kasih nilai untuk saya, akhirnya saya pindah ke waktu SMP, saya pindah masuk belajar agama Katolik itu hanya karena supaya saya bisa naik kelas. Walaupun ketika itu akhirnya saya tinggal kelas juga karena baru pindah langsung ujian, saya nggak ngerti apa-apa, jadi nilai agama saya merah. Nah, lalu si guru agama Katoliknya itu bikin perjanjian, kalau kamu pindah, kamu harus selanjutnya ikut agama Katolik. Jadi bukan hanya karena nilai di ini aja. Ya udahlah, sejak itu saya pindah agama Katolik. Tapi ya namanya pindahnya karena alasan sekolah, saya sama sekali tidak ada tidak ada hidayah bahasa ininya ya. Jadi saya pindah itu bukan karena iman, hanya karena saya sekolah. Saya baru kenal Tuhan itu waktu mulai pertama-tama awalnya saya aktif di OMK. Itu pun saya aktif di OMK bukan karena saya mau melayani Tuhan, cuman karena ikut-ikutan teman, hura-hura. Nah,
Lalu mulai kenal Tuhan itu waktu saya masuk di karismatik, lewat seorang wanita, Tuhan mengajak saya, aktiflah saya di karismatik, dan lalu mulai perlahan-lahan iman saya bertumbuh akan Tuhan Yesus. Di situ memang banyak pencobaan lah di awal. Dibilang saya aktif di PD itu hanya karena saya pacaran sama si wanita ini, segala macam. Nah, lalu pencobaan mulai terjadi. Tiba-tiba saya harus putus sama yang si wanita ini. Padahal waktu itu kami sudah niat untuk nikah. Nah, saya waktu itu cukup frustasi. Wah, saya kan sudah jadi anak Tuhan sekarang. Kok saya harus putus dengan wanita yang mengenalkan saya dengan Tuhan? Aduh, saya bilang. Lalu karena saking frustasinya saat itu saya langsung kabur dari Kota Padang, saya pindah ke Jakarta. Pindah kerja, saya sudah berangkat ke Jakarta, sudah naik pesawat, surat resign saya titip lewat teman kantor. Jadi sangat tidak sopan saya berhenti kerja waktu itu di Padang. Lalu saya pindah di Jakarta, nganggur beberapa bulan, lalu dapat kerja. Posisinya cukup bagus dan di perusahaan internasional. Gajinya 10 kali lipat dari gaji saya waktu di Padang dulu. Puji Tuhan ya, Oma ya. Amin. Nah, tapi ini ada tapinya, Oma. Pekerjaan saya itu waktu itu saya harus sering keluar kota dengan atasan saya. Atasan saya ini seorang wanita sudah punya anak cantik dari Filipina, orang Filipina. Jadi seorang pemuda yang lagi patah hati, tiba-tiba dapat jabatan yang tinggi, posisi yang tinggi, lalu sering keluar kota dengan atasan yang cantik pula. Waduh. Godaan. Itu saya merasa, wah enak nih. Dan terjadilah pada satu hari ketika kami lagi di luar kota, atasan saya itu ngajak saya ke kamarnya. Saya nggak usah jelasin detailnya lah ya. Kira-kira seperti apa, ajakannya seperti apa. Nah, coba kalau Oma, Opa semua, bayangkan kalau di posisi saya saat itu. Gimana? Lagi patah hati, dapat kerjaan yang bagus pula dengan gaji yang 10 kali lipat, ya kan? Dan dikasih wanita ya, walaupun dia sudah punya anak, tapi masih cakep, wanita Filipina, cakep-cakep kan Oma ya. Di situ malam itu saya benar-benar, saya dikasih minum dulu whisky, sudah fly gitu, diajak ke kamar. Saya gini-gini waktu saya muda saya ganteng loh, Oma. Sekarang aja udah nggak kelihatan. Kira-kira gimana, Oma? Apa yang terjadi malam itu? Bingung. Kayaknya kalau dalam keadaan nggak sadar ya pasti terjadi ya, Oma ya, hal-hal yang diinginkan. Jatuhlah dalam Jatuh. Kuat nggak imannya? Jatuh. Nah itu, kuat nggak imannya, gitu kan? Puji Tuhan ya. Iya. Saya ternyata waktu saya bilang saya sudah mengenal Tuhan dan iman saya bertumbuh lewat seorang wanita, ternyata bukan hanya karena si wanita itu, tapi puji Tuhan karena memang saya mempunyai iman akan Tuhan saat itu. Sehingga ketika maaf nih kalau bahasa saya kami berdua sudah sama-sama sudah buka baju, tapi tiba-tiba terlintas di pikiran saya bahwa ini pekerjaan apa yang saya lakukan ini tidak akan disukai oleh Tuhan. Dosa. Itu dosa. Dan saya kenal lagi sama suami dan anak-anaknya, saya kenal. Aduh. Wajah mereka langsung terbayang sama saya, terlintas di pikiran saya saat itu, dan akhirnya saya pakai dan saya kembali ke kamar saya saat itu. Ya Tuhan. Dan ya otomatis konsekuensinya adalah saya kehilangan pekerjaan tersebut. Saya nganggur lagi. Itu terkesan gimana ya? Ketika saya cerita sama teman-teman saya, kira-kira reaksi mereka apa? Ya, mereka mungkin kalau yang sesama bilang bodoh. Nah, benar. Persis, Oma. Bodoh lu. Udah kerjaan kayak gitu. Cakep lagi atasannya. Wah, kalau gue sih udah gue hajar tuh. Untung Tuhan melindungi. Nah, tapi saat itu saya ngerasa masih
gue bener nggak ya gue tolak, sayang kan duitnya, kerjaannya bagus tuh, posisinya bagus. Waduh, Gaji gimana gede. ya? Gaji gede lagi. Cuman ya sudah, karena itu sudah terjadi, saya juga sudah kehilangan pekerjaan itu. Lalu akhirnya saya kembali ke Padang. Dan puji Tuhannya waktu saya kembali ke Padang, dalam keadaan masih, apa ya istilahnya tuh, pokoknya masih goyang lah. Tiba-tiba saya diajak ketua OMK yang saat itu waktu saya sudah balik itu, ayo kok ikut bantu kita, kami ada mau bawa anak-anak kami ke pertemuan rayon wilayah ke kota lain di Sumatera Barat. Saya pergi dan kenallah saya dengan seorang wanita yang menjadi panitia acara itu. Jadi pokoknya dalam seminggu saya pulang dari Jakarta, iseng saya main ke gereja, tiba-tiba diajak, lalu saya ikut. Minggu depannya saya pergi ke Pasaman dalam acara kami itu. Saya kenalan sama seorang wanita yang panitia di acara itu, dan wanita itu jadi istri saya sekarang. Nah, itu makanya saya bilang di awal tadi, istri saya, Foni, adalah hadiah dari Tuhan. Itu hadiah karena saya ternyata lolos ujian dari Tuhan nih. Betul. Lolos ujian yang kemarin itu. Wah. Lolos ujian. Ya. Jadi Hebat. itu Dari yang pencobaan ya. Ya, kita dibawa ke dalam kesulitan. Saya harus putus dengan mantan saya sebelumnya yang sudah hampir nikah. Lalu saya dikasih kemudahan instan. Kalau saya mau ikuti kemauan atasan saya saat itu, terkesan wah saya akan gampang punya karir bagus, dapat ini juga walaupun istri orang. Tapi ya kedepannya akan wah sekali. Tapi untungnya Tuhan masih melindungi saya saat itu, dan saya bersyukur bahwa saya memang bertekun dalam doa dan iman setiap hari, walaupun saya merasa sedang jatuh-jatuhnya saat itu. Bagus. Nah, jadi ya kadang-kadang memang hal itu terjadi justru di saat kita dekat sama Tuhan ya, Oma ya, benar ya? Ya, betul. Nah, Betul. Ada cobaan. Betul. Nah, tadi itu Cobaan. soal kita dikasih kemudahan instan. Lalu juga kadang-kadang kita dikasih cobaan bisa berupa kita malah dikasih berlebih. Mungkin Oma mungkin pernah ngalamin, kalau di saya kemarin itu saya kan motoran keliling Indonesia, itu kan saya sambil bikin YouTube ya Oma ya. Nah, sambil bikin YouTube terus pengennya kan bisa dapat sponsor di YouTube-nya. Lalu ternyata kemarin itu saya puji Tuhan dapat sponsor yang membiayai semua perjalanan saya waktu yang ke Sulawesi kemarin, dari Padang keliling Pulau Sulawesi semuanya kembali ke Padang, biayanya semua ditanggung oleh sponsor. Nah, manusia saya muncul, Oma. Saat itu saya pengen, kalau cuma dibayarin biayanya, saya nggak dapat duit dong. Wah, saya harus kejar lagi nih. Saya cari lagi sponsor lain supaya saya bisa dapat duit lebih, nggak cuma dibayarin untuk jalan-jalannya naik motornya. Ternyata nggak ada satupun yang tembus, Om. Nah, gara-gara itu saya jadi melupakan nikmat syukur yang pertama kali saya dapat yang sponsor full ini. Yang saya fokusnya adalah, kok nggak ada dapat sponsor lagi ya? Ya, gimana sih kok Tuhan nggak ngasih saya lebih ya gitu. Ya. Itu menjadi ini saya waktu itu. Waduh, gitu. Saya jadi lupa dengan sponsor yang sudah bayarin. Sebelumnya saya jalan tidak ada yang bayarin. Ini sudah ada yang bayarin, malah saya tinggal. Fokusnya pengen lebih. Nah, lalu ketika akhirnya ya saya jalan sama istri naik motor, sampailah kami di Tomohon. Suaranya lep-lepan, hilang-hilang. Ya. Halo? Suara saya masih terdengar jelas? Jelas. Ini masalahnya di rumah saya tiba-tiba tadi lagi mati lampu, jadi agak ini. Nah, jadi di Tomohon itu ceritalah dengan teman yang motoran juga dan punya sponsor, sudah punya lebih banyak sponsor. Dan tiba-tiba dia bilang bahwa saya sudah tidak lagi menikmati perjalanan motoran saya karena setiap saya jalan saya fokusnya adalah untuk kebutuhan sponsor. Bukan lagi fokus menikmati enaknya jalan-jalan naik motor. Pemandangan. Ya. Di situ saya langsung merasa kayak disentil sama Tuhan. Nah, kan lo. Karena apa? Saya kan selama ini belum pernah punya sponsor ya, Oma ya. Tiba-tiba dapat satu sponsor, terus saya langsung pengen punya banyak sponsor. Itu saya, emang kalau saya punya banyak sponsor, saya bisa memenuhi semua keinginan sponsor itu.
Belum tentu kan. Nah ini jadi Tuhan tuh memang ternyata ngasih saya satu aja dulu cukup. Nah satu ini kalau kamu bisa kerjakan, nanti berikutnya siapa tahu. Nah jangan langsung maruk pengen semua. Wah di situ saya Serakah. ya bener. Waduh Tuhan, ya maaf. Harusnya saya syukuri yang saya sudah punya. Jangan saya malah tidak mensyukuri yang saya nggak dapat. Wah saya bilang cobaan lagi nih buat saya. Itu macam-macam ya Om ya. Tadi kita dibawa dalam kesulitan, lalu digoda kemudahan instan, lalu digoda juga untuk bisa dapat lebih. Nah, setelah beberapa kali cobaan yang saya dapat, saya kadang-kadang masih mikir juga, saya kenapa sih ya, kok makin dekat sama Tuhan, kok malah makin sering dapat ujian. Nah, kalau kita tadi balik ke Lukas 4 ayat 1 sampai 13 tadi, kira-kira Oma tahu nggak kejadian pencobaan di padang gurun ini terjadinya setelah apa? Setelah Yesus berpuasa 40 hari. Bukan. Kejadian besarnya itu justru berpuasanya itu yang di padang gurunnya itu. Dan dipermandikan. Nah, benar. Ketika Yesus sudah Dibaptis. sudah menerima Roh Kudus, malah disitulah dia langsung dibawa untuk dicobai. Benar kan ya, Mama ya? Iya. Nah, di situ saya mikir, oh, pantesan ketika saya sudah baptis dewasa, ketika saya sudah mengenal karismatik, saya sudah mengenal Roh Kudus, saya malah merasa bahwa saya semakin diuji. Tuhan Yesus aja kayak gitu, apalagi saya. Benar ya, Mama ya? Apalagi kita yang manusia biasa ini yang ya nggak ada apa-apanya lah dibanding Tuhan Yesus. Ternyata memang itulah alasannya kenapa kita itu semakin dekat sama Tuhan, kadang semakin sering mendapat ujian. Nah, kalau saya bilangnya itu ujian, karena bagi saya, setiap cobaan yang kita dapat itu memang terjadi karena memang Tuhan mengizinkan. Benar nggak, Oma? Betul. Seizin Tuhan. Seizin Tuhan, si iblis kalau bisa menggoda kita. Gitu. Nah, di situ saya jadi, wah, benar juga ya. Terjadi sama seperti Tuhan Yesus yang setelah dibaptis malah langsung dibawa kepada gurun, bukannya setelah dibaptis jadi hidupnya wow. Kita kan berharapnya begitu, wah saya sudah jadi anak Tuhan sekarang, hidup saya pasti akan langsung diberkati, saya akan langsung hidup bahagia. Ternyata tidak seperti itu. Kita sebagai orang Katolik kita malah disuruh untuk memikul salib ternyata, dan kita sering diuji ke iman dan kesetiaan kita sama Tuhan. Itu yang sangat saya sadari banget, dan ya mungkin Mama punya pengalaman yang lebih banyak soal ini. Saya cuma sharing cerita seperti itu. Bagaimana akhirnya titik itu yang menjadi saya sadar bahwa oh iya, saya memutuskan menjadi anak Tuhan, setia sama Tuhan, bukan menjadikan hidup saya akan selalu tenang-tenang saja, baik-baik saja, tapi tidak, saya justru harus semakin membuktikan kesetiaan kita sama Tuhan. Nah, tapi kadang-kadang kemanusiaan saya juga mikir, kalau kayak gitu apakah Tuhan itu kayak apa ya? Kok nguji-nguji terus sih gitu. Terus gimana gitu? Kalau udah uji lulus gimana? Kadang-kadang ada pemikiran seperti itu. Nah, tapi balik lagi. Contohnya tadi, saya berhasil lolos dari cobaan yang sama atasan saya balik ke Padang, saya dapat istri. Iya kan? Nah, saya pengen dapat sponsor banyak, ternyata saya disadarkan bahwa belum tentu saya punya sponsor banyak, perjalanan saya akan nyaman, akan enak. Mungkin malah pusing mikirin sponsor. Wah, berarti Tuhan ngasih ujian itu nggak sia-sia. Nah, kalau kita cari kisah percobaan di padang gurun dari Matius, di Matius 4 ayat 11, Matius 4 ayat 11, ada yang sudah ketemu, Oma boleh langsung bacain. Matius 4 ayat 11. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, Matius supaya 4 ayat kakimu 11. ya. Matius 4 ayat 11, Ya. Oma. Ya. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Kok salah supaya, ya? Ayat 11 kan?
Matius 4 yang masih di percobaan di padang gurun. Ya, kan ayat 11. Kok di saya tidak ada merekanya? Lalu iblis meninggalkan Nah. dia. Ya, benar. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, itu kalau di Lukas tadi tidak dituliskan, tapi di Matius dituliskan endingnya setelah Tuhan Yesus berhasil selesai dari segala cobaan itu, iblis meninggalkan dia dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Berarti Tuhan dalam pengujiannya tidak serta-merta hanya menguji saja lalu meninggalkan begitu saja. Tapi setelah iblis meninggalkan, malaikat datang. Nah, di kita, Tuhan berarti juga menjanjikan bahwa kalau kita bisa setia, kalau kita bisa setia, kita tetap setia sama Tuhan, tetap kita beriman, kita tetap setia dalam kesetiaan kita, kita akan mendapat reward. Jadi nggak cuma diuji, tapi kalau sudah selesai ya udah, gitu. Tapi kita dijanjikan reward. Nah, jadi ya, oke, itu yang jadi saya ternyata Tuhan itu nggak segitunya loh gitu. Dia pengen lihat apakah kita benar-benar setia. Lalu kalau memang iya kamu setia, nih endingnya pasti ada. Makanya sering kalau di lagu-lagu kita sering ada yang pelangi menjadi pelangi di apa? Oma ingat nggak lagunya? Pelangi setelah hujan. Nah kayak gitu kan. Lalu kita juga dinyanyikan waktu Tuhan pasti lebih baik. Nah itu setelah kita dalam kesulitan lalu kita dicobai, kalau kita tetap bertekun, kita tetap setia, kita akan bisa dapat reward dari Tuhan nantinya. Kalau saya sudah rasain, sudah dapat istri yang puji Tuhan. Nah ini saya mau cerita juga nih, kenapa saya sangat merasa istri saya itu benar-benar hadiah dari Tuhan. Saya yang dulunya hidupnya serampangan, walaupun sudah aktif di OMK, tapi dulu saya vokalis band untuk klub-klub, Oma. Jadi setiap malam saya nyanyi dari klub ke klub. Itu nyanyinya mulai jam 11 malam, selesainya jam 2, jam 3 pagi. Setiap hari seperti itu. Dan ya dunia malam lah pokoknya. Dalam pikiran saya tidak mungkin lagi bisa dapat wanita yang baik. Tapi ternyata setelah saya dekat sama Tuhan, saya lolos ini, saya dapat seorang wanita yang mamanya koster. Istri saya ini organis gereja. Sangat yang benar-benar lurus banget hidupnya. Saya bilang, kok bisa ya saya dapat istri seperti ini, yang sebaik ini, dan kalau istilahnya sesoleha ini. Nah, ternyata itulah reward yang Tuhan berikan. Tuhan berikan ke saya berkat kesetiaan. Jadi intinya kita dalam pencobaan, dalam kesulitan, dan ketika kita ditawarkan kemudahan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan, selalu dalam doa, selalu dalam kesetiaan, dan kita percaya bahwa akan ada reward untuk kita setelah itu bisa kita lewati. Ini karena saya mati lampu, baterai laptop saya sudah low bat, mungkin bentar lagi akan mati, mungkin saya cut sampai sini nggak apa-apa ya, Ko Surya ya? Takutnya lah saya sedang ini tiba-tiba mati, mana nggak enak. Jadi Jadi closing saya pagi ini bahwa cobaan yang kita alami memang terjadi atas seizin Tuhan untuk menguji iman dan kesetiaan kita terhadapnya, dan kita akan percaya bahwa Tuhan tidak sia-sia melakukan semua ujian itu terhadap kita karena kita dijanjikan kebahagiaan. Setidak-tidaknya kita akan dijanjikan kehidupan kekal bersamanya di surga nanti. Amin. Amin. Iya. Maaf, Ricky boleh tahu alamat YouTube-nya? Icak TV, Oma. Icak TV. Oh iya, baik, makasih. Ini nanti kalau misalnya saya tiba-tiba live, mungkin karena laptop saya mati ya. Iya. Oke. Terima kasih Oma semua atas kepercayaannya, Ko Surya, dan mengundang saya ke sini. Semoga apa yang saya ceritakan, saya bagikan, saya sharingkan ini bisa menambah kesetiaan kita dan menambah iman kita terhadap Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama.
Oke, terima kasih Bro Riki untuk pembawaan untuk kekuatan firman yang sungguh luar biasa ya, Pak Oma ya. Kita jadi tahu bahwa apapun itu kalau kita menghadapi cobaan pasti Tuhan ingin menguji kita dan kita akan memperoleh hasil yang baik pastinya ya. Kita beri tepuk tangan untuk Bro Riki sekali lagi. Yeay, luar biasa. Baik, saat ini kita mau lanjutkan ya. Kita udah banyak tadi mendengar firman-firman Tuhan. Saat ini mari kita mau tundukkan kepala kembali. Kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau persiapkan supaya kita juga mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah penyelamat kami. Kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau ingatkan kembali bagaimana ketika Engkau dicobai, bagaimana Engkau menghadapi segala cobaan itu. Dan pada akhirnya Engkau juga berhasil melewati pencobaan yang dilakukan oleh si iblis. Tuhan, di dalam hidup kami juga kami sering banyak melakukan pencobaan, tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama Engkau, ketika hati kami selalu fokus kepadamu, kami pun dapat melewati cobaan itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sungguh menguatkan kami, yang sungguh memberikan pemikiran yang baru kepada kami. Dan kami juga mau berdoa bagi Bro Riki yang sudah membawakan firman, kiranya Engkau selalu memberkati dirinya dan juga keluarganya. Berkati dia ya Tuhan, beri dia kesehatan, berkati segala usahanya, dan juga biarlah Engkau juga akan terus memakai dia di dalam pelayanannya sehingga ia dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan bila sebentar kami pun ingin bersyukur dengan memberikan apa yang sudah kami dapatkan dari Engkau, biarlah persembahan ini bisa kami berikan dari ketulusan hati kami, dan biarlah persembahan ini dapat membantu orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita mau memberikan persembahan. Silahkan. Nah itu ya, udah ada di depan ininya di layar QR code-nya. Sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyikan bahwa Allah itu sungguh baik. Allah itu
Linda atau Tante Vera atau Om Surya ada pengumuman kah? Bu Winda, mana Bu Winda? Ah, itu. Yesus, Ya, silakan. selamat siang semua. Terima kasih untuk Selamat siang. pelayanannya, untuk Bro Riki, untuk Yuli. Terima kasih, Tuhan memberkati untuk untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti Zoom ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Pengumuman hanya satu mungkin ya, untuk tanggal 15 Maret, 2 minggu yang akan datang, kita akan merayakan ulang tahun PD Lansia yang ke-11. Akan diadakan di BSA jam 9 pagi dan dilayani oleh Monsinyur, Pastor Hilman, Pastor Hendra, dan Pastor Danang. Saya mohon untuk yang mengikuti Zoom ini dapat mengikuti ulang tahun yang akan kita adakan di BSA. Untuk para tim, saya harapkan dapat datang lebih awal, jam 8 sudah ada di BSA. Terima kasih Pak Surya atas pelayanannya juga untuk bisa dapat menjalankan Zoom ini. Bu Winda, timnya jangan lupa pakai seragam batik. Oh, Ya, ya gimana? terima Bu kasih Susi? seragam batiknya. Terima kasih seragam batik yang telah diberikan oleh Bu Susi. Bu Susi, terima Terima kasih. kasih Bu Susi. Ya, Terima sama-sama kasih dipakai ya. banyak. Terima kasih. Binda, luar itu biasa. bisa dikasih tahu Binda. Iya, Bisa, bisa. jadi jangan telat. Bisa. Jangan telat. Iya, jam 8 kita tim harus kumpul. Jam 9 misalnya kan. Bukan maksudnya untuk umat, itu kan misa Iya, sama iya. Monsinyur. Jadi jangan Ya sampai nanti telat. di pengumuman selanjutnya ada nanti di flyer-nya kan ada dicantumin, sama nanti di grup umat juga mungkin kita tegaskan untuk jam 9 itu udah Udah mulai, jam 9 udah mulai ya Bu Winda. ya udah mulai kita on time. Begitu pengumuman cuma segitu ya. Kemarin dia jadi yang persembahan itu siapa aja saya lupa ya. Bu Oh, yang Winda. persembahan Ibu Susi,